Katanya, anak muda itu mudah terombang-ambing. Kita dengerin yang ini, kita ke kiri. Kita dengerin yang itu, kita ke kanan. Ya, belum lagi kita menghadapi realitas para politisi di negeri kita yang mayoritas kebanyakan ya, itu marwahnya itu jomplang dengan marwah para pendiri bangsa kita pada saat itu ya. Nah, untuk itu, video kali ini saya ingin membahas tentang sosok pahlawan kemerdekaan kita yang bernama Kiai Haji Agus Salim. Sana di video ini kita akan lihat seperti apa sih marwah beliau sebagai sosok seorang pahlawan nasional dan kira-kira arahnya kemana beliau. Yang mudah-mudahan video ini kalau kita tonton sampai habis bisa membuat kita memiliki arah yang jelas ke depannya sebagai anak muda. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang kecerdasan dari seorang Kiai Haji Agus Salim. Kecerdasan dan keilmuan dari Kiai Haji Agus Salim. Beliau ini adalah sosok yang sangat cerdas loh. Sangat cerdas, sangat luar biasa, sampai dia menjadi juara umum atau juara dari seluruh sekolah yang didirikan di Hindia Belanda pada saat itu. Waktu itu kan belum Indonesia kan, masih disebut sebagai Hindia Belanda. Dan Kiai Haji Agus Salim ini menjadi juara atau orang nomor 1 di seluruh sekolah yang didirikan di Hindia Belanda pada saat itu. Uniknya lagi, selain beliau adalah juara umum, juara 1, beliau pernah loh mengalah pada teman kelasnya, seorang wanita yang berasal dari Belanda. Itu beliau ngalah karena temannya tadi bilang minta kurang lebih agar Kiai Haji Agus Salim ini mau ngalah sehingga dia bisa juara 1 dan Kiai Haji Agus Salim menjadi juara 2 gitu. Dan Kiai Haji Agus Salim ini akhirnya memenuhi permintaan itu dan mengalah pada saat ujian kurang lebih, akhirnya menjawab pertanyaan dan soal-soal itu dengan sedikit mencari kesalahan, dan Kiai Haji Agus Salim akhirnya dapat juara 2 dan temennya dapat juara 1. Itu saking cerdasnya. Nah, namun saking cerdasnya Kiai Haji Agus Salim ini gitu, cerdasnya, pintarnya luar biasa, beliau pede dan kemudian mendaftarkan diri untuk dapat beasiswa untuk kuliah kedokteran pada saat itu, kuliah kedokteran ke Belanda. Proses seiring waktu ternyata beliau ditolak. Beasiswanya tidak diterima oleh Belanda untuk kuliah di Belanda pada saat itu. Nah, mendengar kabar ini, ya, orang secerdas ini, orang sepinter ini, luar biasa seperti ini, itu ditolak beasiswanya ke Belanda, maka seorang R.A. Kartini, yang kita ketahui bersama, namanya juga populer, R.A. Kartini ini kemudian prihatin dan momennya pas, karena waktu itu R.A. Kartini mendapatkan beasiswa, namun beliau mau menikah pada saat itu, sehingga dia menyurati seorang istri dari pejabat besar di Belanda agar mau memberikan beasiswa kepada Kiai Haji Agus Salim untuk kuliah di Belanda. Atau paling tidak, kalau tidak dipenuhi, dia mengusulkan agar beasiswa R.A. Kartini ini, beasiswa dia, untuk dialihkan kepada Kiai Haji Agus Salim ini untuk agar bisa kuliah di Belanda. Tapi apa yang terjadi? Apa? Menariknya ya, Kiai Haji Agus Salim menolak secara baik-baik beasiswa yang diajukan oleh R.A. Kartini ini. Kenapa? Karena beliau kurang lebih mengatakan kalau itu memang karena kecerdasannya, karena diakuinya kecerdasan Kiai Haji Agus Salim ini oleh Belanda, maka dia akan ambil beasiswa itu. Tapi kalau beasiswa ini datang karena rekomendasi atau karena pengajuan seseorang kepada pejabat Belanda pada saat itu, Kiai Haji Agus Salim memilih untuk tidak mengambilnya. Dan kemudian pendidikan ini, singkat cerita, pendidikan yang beliau jalani dari kecil gitu, pendidikan yang kurang lebih itu pendidikan yang sekuler ya, dimana dia cukup memisahkan, bahkan pada saat itu ya terutama, apalagi, dimana pendidikan itu sangat memisahkan antara agama, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman dari Tuhan gitu, terhadap ilmu itu sendiri. Sehingga konteks inilah yang akhirnya membentuk sosok seorang Kiai Agus Salim ini sempat menjadi yang namanya agnostik. Disebut sebagai, kurang lebih disebut sebagai agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu kurang lebih adalah tidak percaya hal-hal yang gaib, hal-hal yang selain pada sesuatu yang terlihat oleh mata, sesuatu yang tidak logis dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terbentuk secara tidak sadar, membentuk sosok seorang Kiai Haji Agus Salim ini sempat menjadi seorang yang agnostik gitu. Nah, itu yang terjadi akibat dari lingkungan yang membentuk, lingkungan pendidikan dan lain sebagainya, membentuk pikiran dan diri dari seorang Kiai Haji Agus Salim pada saat itu. Namun,
pada pembahasan kedua, kita akan bicara soal titik balik nih. Titik balik dari seorang Kiai Haji Agus Salim dari yang sebelumnya hampir menjadi seorang agnostik. Jadi pada titik balik ini, ya, kalau kita mengambil bukunya, buku Typing Point dari Malcolm Gladwell, itu ada yang namanya broken window. Di mana broken window itu ya intinya ketika orang melihat kaca yang hancur gitu, akan membuat orang lain, lingkungan akan melihat bahwa kriminal bisa dilakukan gitu. Kehancuran, kekacauan itu bisa kemudian mempengaruhi lingkungan gitu. Atau lingkungan mempengaruhi seseorang, banyak orang gitu, gara-gara konteksnya atau melihat broken window tadi. Nah, kurang lebih ketika pendidikannya sekuler, memisahkan antara Tuhan dan agama, itu akhirnya membentuk pola pikir dan lain sebagainya. Nah, itu adalah titik terendah dari seorang Kiai Haji Agus Salim yang menjadi seorang agnostik gitu. Katanya ya, quote and quote, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, titik baliknya adalah ketika Kiai Haji Agus Salim itu diterima bekerja di bagian urusan haji di Mekah pada saat itu. Nah, di Mekah inilah akhirnya spiritualitas beliau itu mulai tumbuh gitu. Beliau melihat langsung bagaimana proses ibadah dan lain sebagainya. Namun ada satu hal yang kemudian membuat konteks keislamannya menjadi lebih kuat, yaitu ketika beliau belajar langsung, berguru langsung dengan pamannya, yang pada saat itu merupakan ulama yang besar, ulama yang luar biasa dihargai dan dihormati di Mekah pada saat itu. Ulama itu bernama Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ya, Minangkabawi. Berasal dari Minangkabau, kalau di sana di Timur Tengah akhirnya menjadi Minangkabawi untuk mudah untuk mengenalnya gitu. Sehingga Syekh Khatib Minangkabawi ini dan juga merupakan paman dari Kiai Haji Agus Salim, inilah yang kemudian mengisi perspektif berbeda dari sebelumnya, dari pendidikan-pendidikan sebelumnya yang dialami oleh Kiai Haji Agus Salim. Kurang lebih selama beberapa tahun beliau belajar, berguru, berdiskusi bahkan dengan gurunya, dengan pamannya sendiri, Syekh Khatib Al-Minangkabawi ini. Itulah yang akhirnya membuat beliau ketika kembali ke Indonesia itu menjadi sosok yang baru, menjadi pribadi dengan identitas yang kuat gitu sebagai seorang muslim, itu menjadi sosok yang punya falsafah yang kuat. Mempunyai ruh yang kuat terhadap nilai-nilai yang dia pegang gitu. Hasil dari pendidikan, perbandingan pendidikan dan lain sebagainya yang dia alami selama proses perjalanan hidupnya. Nah, itu pembahasan kedua kita. Nah, di pembahasan ketiga, kita akan bicara soal bagaimana kemudian falsafah ini menjadi titik balik pergerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Agus Salim gitu. Yang ketiga ya tadi pembahasan kita, falsafah kemudian menjadi gerakan. Sepulangnya Kiai Haji Agus Salim dari Mekah pada saat itu dengan membawa falsafah yang mengakar di dalam dirinya, kemudian Kiai Haji Agus Salim melihat sebuah arah yang semakin jelas untuk dia tuju, sehingga falsafah-falsafah inilah yang membuat dia bergerak, dan langkah-langkah yang dia lakukan salah satunya adalah bergabung dengan Syarikat Islam. Syarikat Islam yang merupakan organisasi besar pada saat itu yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto. Nah, awalnya sih sebenarnya beliau disuruh memata-matai oleh Belanda nih ceritanya. Awalnya disuruh Belanda untuk memata-matai gitu, karena beliau kan dekat dengan orang-orang Belanda dan lain sebagainya, karena beliau pernah sekolah di situ dengan relasi dan jaringannya tentunya. Memata-matai, mencari informasi tentang Syarikat Islam, bagaimana pergerakannya gitu, apa tujuan mereka dan lain sebagainya. Namun di perjalanan beliau kepincut Kiai Haji Agus Salim ini, karena falsafah yang dia pegang ternyata sesuai dengan apa yang direncanakan oleh oleh Hos Cokro Aminoto dalam Syarikat Islam atau SI gitu. Nah, sehingga beliau bergabung ke dalam Syarikat Islam. Dan singkat cerita, dengan keilmuan, kecerdasan, dan kontribusinya yang luar biasa, akhirnya beliau menjadi kurang lebih, ya bisa disebut sebagai orang nomor 2 di situ setelah Hos Cokro Aminoto. Sehingga beliau sering diutus ke luar negeri, beliau sering diutus untuk berdiplomasi keluar, untuk membangun hubungan, dan lain sebagainya gitu. Intinya ya menjadi orang nomor 2 di Syarikat Islam pada saat itu. Saking luar biasanya gerakan dari Kiai Haji Agus Salim ini. Kemudian ya, sayangnya SI ini kemudian dibubarkan ketika Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu digantikan oleh Jepang, tahu kan? Nah, jadi ketika Jepang menggantikan Belanda yang menjajah Indonesia, maka semua organisasi yang
yang kira-kira bakal memberontak dan lain sebagainya itu dibubarkan. Salah satunya adalah SI, sehingga gerakan itu secara lembaga kemudian dibubarkan oleh Jepang. Nah, namun tidak menutup langkah-langkah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa pada saat itu, founding father kita. Salah satunya adalah Kiai Haji Agus Salim tadi. Nah, terbentuklah kontribusi beliau ya menjadi panitia 9 yang namanya BPUPKI. Nah, teman-teman tahu kan BPUPKI, di mana ketika Jepang mulai melemah menjajah Indonesia karena perperangan yang terjadi di negara mereka dan banyak perperangan lainnya, sehingga Jepang semakin melemah di Indonesia. Nah, kurang lebih Jepang akhirnya memberi kesempatan atau ruang kepada para founding father kita untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri bagi bangsa Indonesia dengan syarat ya jangan serang kami gitu. Jangan serang kami orang Jepang yang sedang ada di negara kalian. Kami akan fasilitasi kalian untuk merdeka gitu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga terbentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya terdiri dari 9 ya, kurang lebih panitia 9. Orang-orang penting di dalam itu salah satunya selain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan sebagainya, itu terdapat Kiai Haji Agus Salim di dalamnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya di situ, peran dari Kiai Haji Agus Salim juga merupakan ya dari hasil BPUPKI yang memiliki 9 panitia inti tadi, kemudian merumuskan yang namanya Piagam Jakarta. Teman-teman pasti tahu kan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal yang namanya Undang-Undang Dasar kita dan menjadi cikal bakal yang namanya Pancasila. Dari sinilah dibentuk, dirumuskan, dibahas, didebat, diperdebatkan, diajukan dan lain sebagainya. Yang Piagam Jakarta ini menjadi awal cikal bakal Undang-Undang Dasar dan Pancasila di negara kita. Dan salah satu perumusnya, anggotanya merupakan sosok senior, tokoh bangsa kita, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Sehingga hasil dari BPUPKI, persiapan kemerdekaan, Undang-Undang Dasar dipersiapkan, Pancasila dipersiapkan, sehingga Indonesia menjadi negara yang diproklamirkan menjadi negara yang merdeka pada saat itu, 17 Agustus 1945. Tapi, sayangnya, ini menariknya, ketika kemerdekaan itu sudah diproklamirkan, itu Belanda kan datang lagi. Teman-teman tahu kan? Belanda datang lagi dan kemudian tidak menerima proklamasi itu, tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Makanya terjadi agresi militer kan oleh Belanda, agresi militer 1, militer 2 dan sebagainya. Maka ketika Indonesia sudah dinyatakan merdeka, atau sudah diproklamirkan merdeka oleh Soekarno dan Hatta pada saat itu membutuhkan yang namanya de jure. Ya kan yang namanya Indonesia sebagai negara itu kan secara de facto atau di lapangan itu ya kita berada di situ, kita punya presidennya, kita punya jajaran dan lain sebagainya. Tapi secara de jure, apakah kita sudah diakui oleh negara-negara lain? Itu menjadi landasan hukum kita untuk diakui, untuk menjadi negara yang solid, menjadi negara yang satu gitu, menjadi negara yang absah, yang sah untuk untuk menjadi negara yang utuh gitu. Maka di sini lagi peran dari Kiai Haji Agus Salim. Apa yang terjadi? Untuk memenuhi de jure ini, ya, hukum internasional, Kiai Haji Agus Salim melakukan diplomasinya terhadap negara-negara yang dapat mendukung Indonesia pada saat itu. Nah, inilah yang disebut sebagai diplomat kan, makanya beliau juga dikenal sebagai seorang diplomat yang ulung gitu. Nah, Kiai Haji Agus Salim itu mendekati negara-negara, dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Mesir berdasarkan sejarah yang tercatat di kita ya. Kurang lebih beliau berhasil berdiplomasi, berdialog, bernegosiasi untuk memerdekakan Indonesia yang diakui oleh Mesir sebagai negara pertama yang mengakui. Ya, kurang lebih mungkin karena kesamaan, karena jaringan yang dimiliki oleh Kiai Haji Agus Salim, pertama. Yang kedua, karena mungkin menurut saya adalah karena kesamaan nafas, bahwa kemerdekaan itu harus ditegakkan, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Kesamaan itulah yang akhirnya membuat Mesir dan negara-negara lainnya kemudian menyusul untuk mengakui Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sehingga sampai hari ini kita rasakan Indonesia menjadi negara yang merdeka, secara de facto kita kelola sendiri, dan secara de jure juga kita diakui oleh negara-negara lain. Ya, kurang lebih itu cerita dari Kiai Haji Agus Salim sebagai tokoh kemerdekaan Republik Indonesia yang berkontribusi besar dalam kehidupan kita. Lantas apa sih kesimpulannya ya dari pelajaran kita ini?
pelajaran dari seorang sosok tokoh Kiai Agus Salim ini, paling tidak ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil dari video ini. Yang pertama, bahwa hidup itu kita harus punya namanya falsafah. Karena dengan falsafah inilah kemudian kita tahu kemana atau di mana arah yang akan kita tuju gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan falsafah itu akan menciptakan, akan terbentuk yang namanya narasi. Narasi inilah yang kemudian mengisi pikiran kita, ruh kita, semangat kita, motivasi kita untuk menggerakkan kita kemana? Menuju kepada arah yang akan kita capai, arah yang akan kita tuju. Karena falsafah dan kita digerakkan oleh narasi kita. Nah, arah inilah yang kita sebut mungkin dengan kemerdekaan. Dan kali ini, di 2026 ini, mudah-mudahan kita dapat menjadi manusia yang merdeka, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya merdeka. Karena falsafah yang kita miliki. Mungkin itu saja, mungkin kamu suka di video ini, mungkin ada yang manfaatnya, boleh kamu share, boleh kamu like, boleh kamu komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.